God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. Shalom keluarga Living Water. Shalom, selamat sore, shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Itu semua adalah hanya karena kebaikan Tuhan saja buat kita semua ya. Hanya karena kemurahan Tuhan saja buat kita semua. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai karena nama Tuhan. Mari, yang siap kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan pada sore hari ini. Karena pemeliharaan-Mu buat kami semua Tuhan. Karena kebaikan-Mu buat kami ya Bapa. Selama 1 minggu ini Tuhan pelihara kami. Tuhan sudah berkati kami. Hari demi hari hingga pada sore hari ini Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan membawa hati kami. Membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Membawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus turunlah atas kami semua. Mari Roh Kudus jamahlah hati kami Tuhan. Supaya kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari Tuhan Yesus. Kami musrahkan ibadah ini dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua katakan amin. Tuhan, tetap setia ikut Yesus, amin. Amin. Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Aku ikut Yesus, selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh lagi. Lanjut ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terubah, supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh.
mari nyanyi pujian ini bersama-sama dengan senang hati. Ku mau selalu ikut Yesus. 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 Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Sebab kasih-Nya terbukti buat kita. Amin. Haleluya. Awali di pagi hari dengan hati selalu memuji dan bernafas, dan telah Kau beri tanda kasih, kasih sejati. Melewati gunung dan lembah, Kau menjaga setiap langkah kesetiaan. Selalu tersedia tanda bukti kasih terindah. Boleh sama-sama. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, Kau setia, tak pernah berhenti, selalu Kau sertai. Yesus, Kau terindah. Kebaikan-Mu yang tercurah ku rasakan, setiap saat takkan habis. Selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Kasih-Mu, kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, Kau setia, tak pernah berhenti, selalu Kau sertai. Yesus, Kau terindah. Kasih-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Hey. Sama-sama. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, Kau setia, tak pernah berhenti, selalu Kau sertai. Yesus, Kau terindah.
Haleluya buat Yesus, come on. Yeay. Haleluya. Yes. Kasih Tuhan. Kasih. Semua kasih-Mu terbukti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hidup kami sore hari ini. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari jemaat Tuhan, nyanyian pujian ini sama-sama dengan segenap hati. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, Amin. dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yes, Tuhan. Ubah hatiku, berikan kami mata seperti mata-Mu yang memandang sekeliling kami. Berikan kami hati-Mu. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami Yesus. Kami bawa kepadamu. Bentuk hati kami, bentuk hidup kami sesuai kehendak-Mu. Yes, yes Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Ini hidup kami Yesus, bentuk kami, biar kami jadi sama seperti-Mu. Oh Yesus, baik semua Tuhan. Oh, ya sembah Dia. Oh, hidup kami bawa kepadamu Yesus. Oh, ya sesuai kehendak-Mu. Oh, Engkau yang pakai kami jadi alat-Mu Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, ubah hidup kami. Oh Yesus, biar kami menjadi pribadi yang sesuai kehendak-Mu Yesus. Pribadi yang terhubung dengan-Mu, terhubung dengan-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
dasar hidup kami dan yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Biar sore hari ini firman-Mu yang lebih lagi akan membawa kami untuk mengenal Engkau dan mempercayai Engkau sepenuh hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan untuk jam pemberitaan firman-Mu sore ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita diberkati dengan pujian dan penyembahan. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di sini yang hari ini ada itu punya kerinduan besar untuk selalu datang menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Sore hari ini kita ada di sesi terakhir ya, Something Different di minggu kelima. Dan sore hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan judul Berjalan dalam Keberanian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita tentunya tidak terlepas dari setiap masalah. Amin. Setiap kita punya masalah ya. Terkadang malah membuat kita menakutkan. Seringkali adanya ketidakpastian membuat kita khawatir. Adanya kegagalan, tekanan hidup, bahkan ancaman masa depan. Apakah kok anakku iso sekolah sampai dhuwur gak? Kok piye anakku iso kerja gak? Kadang pikiran-pikiran orang tua itu seperti itu. Yang membuat kita khawatir. Sesuk aku iso mangan apa ora? Sesuk aku iso nukokke susu anakku apa ora gitu kan? Iso nyangoni anakku apa ora? Itu seringkali terlintas dalam hidup kita. Terus sikap kita bagaimana menyikapi situasi seperti itu? Kita punya pemikiran yang satu sama lain berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita ada di situasi seperti yang awal tadi saya sampaikan, itu apakah kita akan melakukan dengan cara dunia? Cara dunia yang seperti apa atau cara dunia itu ya dunia berani karena apa? Ada duit gitu kan. Dunia berani karena ada posisi. Dunia berani karena ada pengalaman, ada koneksi. Terus sebagai anak Tuhan kita mau bagaimana dengan situasi seperti itu? Apa mau menyerah dengan masalah yang seabad tadi, apa kita mau menyerah kalah gitu? Wes lah, nyerah aku Tuhan. Ya, kayak duit Tuhan gitu kan. Ini sebagai awal ya, sebagai awal kita nanti boleh belajar lebih lanjut. Apa yang kebablasan. Ya. Apa yang Tuhan ingin selalu kita lakukan sebagai anak-anaknya. Kita baca di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kita boleh perhatikan bersama ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ini menunjukkan bahwa Abraham berjalan keluar dari kenyamanan menuju sesuatu atau tempat yang belum pernah dia datangi. Tetapi keberanian Abraham bukan berasal dari dirinya ya Bapak Ibu Saudara, melainkan dari janji Tuhan. Janji Tuhan ini di sini di ayat 2 akan memberkati engkau. Dan yang di ayat 3 Abraham akan dilalukan dari orang-orang yang jahat. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan akan melindungi Abraham dari siapapun yang berniat jahat kepadanya. Dari dua kebenaran yang dari ayat 2 sampai 3 ini. Allah memberkati dan melindungi, inilah yang menjadi dasar keberanian Abraham Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk terus melangkah bersama Tuhan. Abraham kan tidak tahu tempatnya seperti apa. Ini ada sebuah gambar. Ini sebuah ilustrasi aja kalau kita lihat di sini. Anak ini percaya ya dengan tangan ayahnya yang menggandengnya. Dia masuk ke tempat yang sepi.
Dia tidak takut karena ada ayahnya. Dia percaya karena ada ayahnya. Jadi keberaniannya itu berbeda. Ketika dia sendiri dan bersama ayahnya itu berbeda. Ketika dia sendiri dia takut. Mungkin sebelum masuk pun dia tidak akan berani masuk karena tidak ada ayahnya ya. Tapi karena ada ayahnya yang menggandeng tangan ayahnya. Ya. Dan seperti inilah juga situasi Abraham saat itu. Jadi situasinya Abraham itu sama, tapi dia memiliki keberanian yang berbeda karena dia tahu janji Tuhan. Dia tahu dia berjalan bersama Tuhan. Jadi dia pede aja untuk melangkah. Ini masih awal ya, awal untuk sebagai nanti saya ada 3 poin sih untuk memasuki kita menjadi orang yang berjalan dengan keberanian. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi sampai hari ini tentunya kita masih percaya bahwa tangan Tuhan menggandeng kita, amin. Tangan Tuhan menuntun kita. Dan setiap firman yang boleh kita dengar setiap minggu biarlah menjadi sesuatu yang memberikan kita kekuatan baru ya Bapak Ibu Saudara. Oke, next. Yang pertama, poin pertama dari kita berjalan dengan keberanian. Itu yang pertama karena Tuhan berada di pihak kita. Oke, kita mau baca di Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Katakan amin. Ayat ini adalah salah satu definisi yang paling tepat ya, paling akurat dari arti sebuah keberanian yang berbeda. Keberanian ini bukan berarti kita ini ra ono lawane gitu kan, sehingga ada lawan gitu kan. Tapi hidup orang percaya tetap bisa penuh tantangan. Tapi satu kebenaran yang tetap yang boleh kita pegang teguh. Jika Allah itu di pihak kita, maka tidak ada yang bisa benar-benar mengalahkan kita. Amin. Jadi keberanian bukan berarti tidak akan ada yang melawan kita. Tetapi hidup kita karena kita orang percaya, jadi kita pegang teguh karena Allah di pihak kita. Mari kita bahas sebentar untuk ayat 31. Dalam bahasa aslinya frasa di pihak kita itu menunjukkan aktif ya. Kalimat di pihak kita itu aktif, bukan pasif, bukan hanya di pihak kita terus Tuhan diam, ora urusan gitu kan. Sekarang boleh kalau melaku no dewe gitu kan. Enggak, tapi di sini di pihak kita itu tuh Tuhan bukan pasif tapi aktif. Artinya Allah bukan hanya mengetahui keadaan kita, tetapi di sini Allah berdiri bersama kita. Allah membela kita dan turut bekerja menolong kita. Ia adalah dasar keberanian dari keberanian yang berbeda, yang bukan berasal dari kekuatan diri, tetapi dari kepastian bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Jadi di pihak kita itu jangan kita sepelekan kata di pihak kita itu. Itu bukan omong kosong. Tuhan tidak pernah mengatakan hal yang hoak gitu kan, omong tok gitu enggak. Tapi ini benar-benar harus kita pegang ya Bapak Ibu Saudara. Tadi Bu Maya sedikit sharing ya. Aku senengi Mbak ada gereja ngrungokke pujian, ngrungokke firman, rasanya adem gitu. Tapi nek wis tekan omah, masalahnya teko kabeh gitu kan. Jadi mumet. Jadi capek gitu. Ya karena kita ini enggak melihat bahwa Allah kita itu di pihak kita setiap hari gitu kan. Jadi rasanya gitu kayak kita ini enggak ada orang yang ada di samping kita. Kayak Abraham yang enggak tahu tempat yang dia injak itu seperti apa. Apakah aku akan buka warung ning kono opo iso gitu kan. Abraham tuh enggak tahu ya. Seperti itu. Kita pun tuh ada di situasi yang sama seperti Abraham gitu. Tapi kan kita kenal Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 31 ini jelas bahwa Tuhan di pihak kita. Ya ada yang melawan kita, ya bisa melawan kita. Sehingga ada lawan. Yang 32, ini lebih luar biasa lagi.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ayat ini menunjukkan karakter Allah sebagai dasar keberanian. Jika Allah aja sudah memberikan yang paling mahal, siapa itu? Anaknya kan. Maka kita bisa percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah perjalanan. Benar enggak? Yakin itu kan? Kita harus yakini itu. Setiap firman yang kita dengar itu harus kita yakini. Karena kalau kita pegang teguh, kita bisa rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dari ayat 31 dan 32 ini, Tuhan itu sebenarnya tidak hanya memanggil, ayo pelayanan. Tapi Dia juga menyertai dan menyediakan kebutuhan kita. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut ketika kita disuruh, ayo jadi WL, ayo jadi singer, melayani apapun. Itu kerjakan, itu adalah kairos Tuhan, waktu Tuhan ya harus kita tangkap gitu. Karena kalau sudah berlalu, ya kita nggak tahu kapan kembalinya lagi. Ya kita semua di sini belajar memahami firman Tuhan dengan sepenuh hati ya. Karena firman itu kalau kita boleh hidupi, itu hidup sekali gitu loh, untuk dalam hidup kita itu sungguh menghidupi kita gitu. Kita tahu isi hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya memanggil, tapi Dia menyertai dan menyediakan. Ini prinsip ini yang juga dipakai Abraham, Bapak Ibu Saudara. Abraham jadi memiliki keberanian. Meski dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia tahu siapa yang memanggil dia. Setiap kita tahu ya siapa yang memanggil kita untuk kita ada di tempat ini, Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin kita ini menjadi anak-anaknya yang memiliki hidup yang kekal bersama Dia. Ada sebuah quote, keberanian tumbuh ketika kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Oke, tadi yang poin pertama sudah saya sampaikan. Yang poin kedua, karena Tuhan membenarkan kita menjadi berani. Ayatnya dari Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Firman Tuhan ini sungguh yang paling mengerti ya untuk setiap hati kita. Atas setiap apa yang menjadi keperluan kita. Terkadang yang membuat kita ini sulit untuk berani melangkah. Ini dalam kita melayani Tuhan ya. Maksudnya kita berani melangkah ini dalam pelayanan. Adalah itu yang menghambat itu seringkali suara hati kita sendiri. Kayak aku rak layak gitu. Aku rak sempurna. Jadi bukan dari kondisi di luar kita, tapi kondisi hati kita sendiri. Ya terkadang membuat kita ini jadi sulit untuk kita ini berani melangkah dan bukan karena tidak mampu ya Bapak Ibu Saudara, tapi karena kita ini merasa itu tadi. Pikiran-pikiran kita yang aku merasa tidak layak. Aku takut gagal, aku takut masa laluku itu menghalangi langkahku, takut dengan orang-orang yang kok menilai aku, wah koyok ngono wae kok pelayanan gini-gini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi kata membenarkan berasal dari kata Yunani. Dikaio, yang berarti dinyatakan benar oleh hakim, bukan kemungkinan ya, tapi ini keputusan, terus diketok palu 3 kali, keputusan. Allah sendiri yang menyatakan kita benar di dalam Kristus, tidak ada tuduhan yang menjatuhkan kita lagi. Tapi jangan terus, wah wis dibenarke Tuhan, kita semena-mena ya, sakarepe dhewe. Tapi tidak seperti itu. Mungkin ada makna praktis yang bisa kita boleh pahami sore hari ini. Makna praktis tentang membenarkan
untuk kita. Yang pertama itu tidak hidup di dalam merasa bersalah terus-menerus. Jadi seringkali itu kita masih seringkali jatuh ya dalam kesalahan yang sama. Lalu kita ini merasa bahwa wah Tuhan pasti kecewa lah mbak aku lah, aku melakukan kesalahan yang sama gitu. Tapi di sini kalau kita tahu Tuhan sudah membenarkan kita, berarti kita ini harus berusaha bertobat. Ya kan? Kita harus berusaha bertobat karena tahu Tuhan membenarkan kita. Jadi Tuhan membenarkan kita ini bukan kita terus sakar pede melakukan dosa, kesalahan gitu. Kita harus bertobat, bangkit, tidak tinggal dalam rasa bersalah. Jadi bersalah itu bisa mengikat kita loh Bapak Ibu, mengikat kita. Kalau kita selalu ingat dengan rasa bersalah ini, terus tidak mudah goyah oleh tuduhan orang. Jadi seringkali kan ada orang yang menilai kita, menilai merendahkan gitu kan, atau mengungkit masa lalu, diling-iling ya masa lalu, tapi oleh orang lain. Tapi ketika kita tahu Tuhan membenarkan kita, ya kita ini santai aja gitu. Tapi kita hidup ini kan bukan dari mulut orang gitu kan. Kita hidup dari suara Tuhan, bukan suara manusia gitu kan. Manusia kan kadang asal ngomong gitu. Saya sendiri kadang juga asal ngomong. Jadi kita santai aja, kita hidup dari suara Tuhan. Amin. Oke. Yang ketiga, hidup dengan keyakinan kita diterima Tuhan. Nah ini seringkali itu kita merasa untuk kita itu sering melakukan kebaikan ya agar kita layak di hadapan Tuhan. Padahal itu kebalik ya, sebenarnya kita ini sudah diterima Tuhan. Sebelum kita melakukan kebaikan, kita ini sudah diterima Tuhan. Baru kita hidup benar. Jadi hal ini sebenarnya akan mengubah cara pikir kita ya. Untuk melakukan kebaikan itu karena Tuhan sudah mengasihi kita dan sebagai ucapan syukur kita. Bukan karena ben aku layak diterima Tuhan, enggak. Tuhan sudah terima kita. Tapi kita tinggal melakukan hal yang Tuhan ingin kita lakukan karena kita sudah dibenarkan tadi. Amin. Sebelumnya yang ketiga hal ini bisa dipahami. Amin. Ada quote, Tuhan tidak menunggu kamu sempurna untuk menerima kamu. Dia membenarkan kamu lalu mengubahkan kamu. Jadi Tuhan sudah membenarkan, kita yang berusaha untuk mengubah diri kita, menanggalkan apa yang menjadi kesalahan kita, kelemahan kita tahu yang tahu kita sendiri. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Oke, yang ketiga karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kita menjadi berani. Wah, ini mantap ini. Kita ambil dari Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini pernah berpikir bahwa hidup orang percaya itu tidak pernah ada tantangan? Pernah tidak kita berpikir seperti itu? Bebas dari masalah? Tentunya tidak kan? Kita ini hidup di dunia, tentunya yang kita hadapi adalah masalah. Makanya Tuhan ada untuk bisa memberikan kita itu hati yang tenang. Jadi ayat ini justru mengatakan sebaliknya bahwa tetap akan ada kesesakan, tetap akan ada penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Jadi artinya menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berarti hidup tanpa tantangan. Kembali lagi seperti Abraham ya. Seperti Abraham tetap harus berjalan di tanah yang penuh dengan orang Kanaan. Murid-murid Yesus yang tetap melayani di tengah-tengah penganiayaan di situ. Dan hidup kita yang saat ini yang ada di dunia, yang masih ada di dunia yang selalu dipenuhi banyak tantangan juga. Tapi firman Tuhan mengenalkan kita kepada apa yang namanya satu kebenaran yang memberikan kita ini keberanian yang berbeda.
yaitu terlepas dari situasi dan kondisi yang ada ya Bapak Ibu Saudara. Karena kehidupan ini memang harus kita lalui segala sesuatunya supaya kita ini dapat kuat untuk melalui hari-hari kita yang seringkali tidak menyenangkan. Oh iya, sebelumnya ini tadi, kata memisahkan ya, supaya jelas. Kata memisahkan itu dari bahasa Yunani adalah koriso, yang berarti memutus hubungan secara total, memisahkan secara permanen. Jadi ayat ini sedang menekankan bahwa tidak ada keadaan, tidak ada tekanan, tidak ada kegagalan, tidak ada penolakan yang bisa memutuskan hubungan kita dengan kasih Tuhan. Amin. Nah, dan ini juga menjadi dasar keberanian orang percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa memisahkan kita dari masalah yang ada. Jadi kalau kita itu masih bergumul dalam masalah, ya di mana firman Tuhannya gitu kan. Dari 3 hal tadi, apa artinya keberanian yang berbeda dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Keberanian yang berbeda bukan datang dari situasi yang mudah, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang membela, dan Tuhan yang berjalan bersama kita. Dan ketika kita sungguh percaya bahwa bahwa Allah ada di pihak kita, kita bisa melangkah dengan keberanian yang berbeda. Keberanian bukan berarti tidak takut. Ya, berani bukannya tidak berarti tidak takut, tetapi memilih tetap melangkah karena percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Ya, jadi segala ketakutan, kekhawatiran itu boleh kita lepaskan, kita taruh aja. Yang terakhir, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup dalam ketakutan. Amin. Melainkan berjalan dalam keberanian. Keberanian orang percaya tidak berasal dari keadaan yang mudah, tidak berasal dari diri yang sempurna dan hidup yang tanpa masalah. Jadi keberanian itu lahir karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita, Kristus membenarkan kita dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Inilah keberanian yang berbeda. Bukan keberanian yang berpusat pada diri, melainkan karena kita bergantung pada Tuhan yang setia. Amin. Biarlah firman ini boleh memberikan setiap kita kekuatan yang baru. Hati yang lebih lagi mempercayai tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena selama kita hidup, pastinya kita akan menghadapi setiap masalah yang ada. Jangan pernah kita menyerah dengan masalah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu apa yang menjadi siap isi hati kita. Hidup yang berbeda itu membutuhkan keberanian yang berbeda. Bukan keberanian karena kita tidak punya ketakutan, tapi keberanian karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dialah yang selalu bersama kita, Dia yang tahu isi hati kita, dan perkenanan Tuhanlah yang meneguhkan setiap hati kita menjadi anak-anak-Nya, tentunya yang setia untuk mempercayai Dia sampai segala sesuatunya boleh hilang dari muka bumi ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk selalu mempercayai penuh Tuhan tangan-Mu yang bekerja atas hidup kami. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau menuntun langkah kami, menggandeng tangan kami Tuhan, melalui lembah-lembah kekelaman, melalui masalah kami. Biarlah dengan firman-Mu sore hari ini Tuhan, kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Segarkan kembali untuk melihat
bahwa Tuhan itu ada bersama kami senantiasa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak bangkit berdiri bersama dalam pujian ini, Semua memberikan iman kita menjadi kuat untuk melihat tangan Tuhan yang boleh memberikan senantiasa pertolongannya. Dan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mau katakan pujian ini dari Allah. Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku Di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku
kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami boleh kembali diteguhkan hati kami. Bahwa kami punya Allah yang tidak sembarangan. Kami punya Allah yang selalu ada bersama kami. Yang selalu ada menolong kami. Yang selalu ada menuntun kami. Dari segala macam masalah yang kami hadapi Tuhan. Engkau ada selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru-Mu. Dari setiap firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan. Kiranya membawa kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami mempercayai tangan Tuhan yang menggandeng hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah yang kami percaya. Engkaulah yang kami sembah. Karena kasih-Mu lah ya Tuhan. Kasih yang tak pernah memisahkan kami dari seabrek keadaan yang ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, ya Tuhan memberikan hati yang penuh dengan ucapan syukur atas setiap kami ya Bapak. Atas setiap ucapan syukur atas setiap penyertaan Tuhan yang boleh mereka terima, yang mereka boleh dapatkan yang daripada-Mu Tuhan. Agar kami selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan buat kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan akan setiap jemaat-Mu tempat ini. Dan kebenaran firman-Mu biarlah menjadi benih firman yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya yang dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita menyatakan tindakan profetik kita di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat artinya kita berserah kepada Tuhan. Mohon berkat dari Tuhan. Berkat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Jadilah Engkau jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah takut tahun-tahun kering, masa-masa kering, masa-masa susah. Karena apapun yang diperbuat tangan-Mu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang diberi keberanian oleh Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai, Yesus kau
Happy Sunday. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.